wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Kang Agustinus yang telah membacakan Al-Quran. Semoga menjadi tambahan amal soleh bagi yang membacakan dan bagi kita yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita simak acara tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Insinyur Haji Rahmat Puryodo dengan tema Khusyumeter. Ini merupakan seri kedua ya dari cara mudah ibadah khusyuk ibadah, cara mudah khusyuk ibadah. Baik, mangga silakan kepada Pak Ustadz, waktu dan ruang Zoom kami serahkan untuk dimanfaatkan. Mangga Pak Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allahu ta'ala alam ya'ni lil ladzina amanu an tasya'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazzala minal haq ila akhir ayah. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala aidan wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, berbahagia sekali saya pada kesempatan ini bisa bersua kembali dengan bapak-bapak, ibu-ibu, para BOD, para manajer, para staf, serta karyawan, serta seluruh hadirin yang hadir di ruang Zoom ini. Saya doakan yang hadir, menyimak, dan memperhatikan semuanya termasuk orang-orang yang kelak ditakdirkan masuk surga. Amin ya robbal Amin, alamin. amin ya robbal Saya ingat alamin. ada yang nulis amin nggak di Amin, kolom ya chat. robbal Saya alamin. nulis amin di kolom chat sebagai tanda orang bersegera ke surga. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalau ke surga itu boleh dipercepat, mending dipercepat, mending diperlambat Bapak Ibu. Kalau boleh dipercepat, boleh request, mau dicepetin, mau dilambatin gitu ya. Saya yakin semuanya tentu ingin selami teuing di dunia teh hoyong enggal di surga, yang semua yang kita ingini langsung ada dan yang diminta itu pasti ijabah. Dan kabar gembiranya, hal-hal yang nanti kita dapati di surga itu simulasinya bisa kita dapati jika khusyuk ini benar-benar maksimal hadir dalam diri kita. Pekan yang lalu kita sudah bahas tentang betapa mudahnya khusyuk, betapa segeranya ia bisa didapatkan, dan betapa instannya ia tinggal kita gali, tinggal kita nikmati, tinggal kita syukuri. Karena khusyuk itu ya, saya sekedar review yang kemarin, karena sekarang kita akan ukur. Kalau termometer mengukur suhu, barometer mengukur tekanan, speedometer mengukur kecepatan, ini khusyumeter berarti mengukur kehusuan. Tapi kita sepakati dulu. Sebelum dilanjutkan, saya buka dulu nih. Ada yang masih merasa kesulitan untuk meraih khusyuk? Pak Bambang punten. Saya buka tanya jawab di awal dulu. Yang merasa sulit meraih khusyuk, raise your hand. Angkat tangan, boleh nanti menyampaikan. Bethese gitu. Nah, jangan-jangan ini dikasih hadiah umroh lagi. Nggak dapat hadiah umroh nggak apa-apa. Yang penting hikmahnya. Pak Budi masih kesulitan, boleh Pak Budi open mic-nya untuk menyampaikan kesulitannya apa. Insya Allah jika Pak Budi menyampaikan akan jadi pahala mengalir ketika penjelasannya klik untuk yang lainnya. Silakan Pak Budi. Iya, masih memikirkan hal-hal yang lain, Pak Ustadz. Baik. Ketika sholat, takbir sih, Allahu Akbar. Ya Allah, besarnya. Pas iftitah, ingat eta pagawean teh candi lereskeun. Eta kapayuna kumaha. Bari lancar teh maca iftitah, maca Fatihah, ruku, sujud, teras gitunya. Geus beres. Tadi tekan keur sholat gitu nyapanya. Baiklah, ini pertanyaan umum yang sering terjadi. Ustaz, gimana caranya fokus hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala saja, semata, dan yang lainnya benar-benar tidak ada apa-apanya sepanjang sholat itu terjadi. Pak Budi, berdasarkan pengalaman, banyak orang merasa khusyuk itu nanti ada di khusyumeter nih punten. Jadi saya buka bocorannya dulu. Saya tanya Pak Budi punten sebagai sampel. Ketika Pak Budi menganggap khusyuk itu terjadi ketika kita kadang-kadang mengingat Allah, hanya mengingat Allah, atau seringkali mengingat Allah. Itu khusyuk itu yang mana? Kadang-kadang hanya mengingat Allah, atau seringkali kita mengingat Allah? Yang kedua, hanya mengingat Allah. Hanya mengingat Allah. Kalau hanya mengingat Allah, nah ini yang kemudian menjadi sebuah kesulitan tersendiri. Banyak orang menganggap khusyuk itu susah. Sekarang saya tanya, kalau kita mengingat Allah, selain Allah kita ingat atau tidak? Ingat, Pak. Ingat. Jadi ketika kita mengingat Allah, selain Allah juga kita ingat. Jadi jika kita ingin khusyuk dan hanya mengingat Allah saja, jangan kesampingkan bahwa sesuatu selain Allah kita ingat. Persoalannya, jangan sampai yang kita ingat itu, yang kita ingat selain Allah itu dominan. Karena khusyuk, definisi paling sederhana dari khusyuk dan semua orang paling awam bisa memahaminya, khusyuk itu kadar dominan mengingat Allah. Semakin dominan kita mengingatnya, maka semakin maksimal kita akan meraih kehusuan. Nanti ada khusyuk gerakan. Kalau mau khusyuk, Rasulullah SAW ketika sholat, ia melihat tempat sujud.
tentu tempat sujud kita Pak, jangan tempat sujud orang Pak, nggak akan khusyuk. Halus sih sajadahna gitu. Sepanjang mata melihat tempat sujud, entah ketika berdiri, entah ketika ruku, entah ketika itidal, bahkan ketika sujud. Jadi sunnahnya itu mata tetap terbuka melihat tempat sujud. Bagaimana jika merem? Merem itu jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Tapi kalau merem yang alami, saking nikmatnya, saking penuh penghayatannya, lalu mata kita merem secara alami, karena saking menghayatinya, itu nggak ada masalah. Karena ada ilat, ada sebabnya. Nah, sekarang coba saya pastikan. Ketika mata melihat tempat sujud, atau fokus pada tempat di mana mata ini, kepala kita akan bersujud. Ketika melihat tempat sujud, selain tempat sujud, kelihatan nggak Pak Budi kira-kira? Tidak. Tekareret gitu. Nyemuhun tengah reret. Abi yang tepannya ninggal tah tempat sujud. Nalika ninggal tempat sujud, salian tempat sujud katawis atau henteu? Ya, ada Pak, ada. Sebelah Ada kan? kiri. Nanti ada khusus bacaan. Bahkan Salah mungkin gini Pak satu- Ustadz, apakah tempat sujud kadang-kadang, misalkan tempat sujud ada gambar bunga, dihitung. Apakah harus polos gitu? Nah, ketika melihat tempat sujud, lihat gambar bunga, segera hubungkan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu menghubungkan bunga itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang menakdirkan, yang telah mengindahkan, itu masih dalam keadaan dominan mengingat Allah. Eta bunga Pak, kumaha meunai cucunguk coba. Ada cucunguk lewat tempat sujud, lalu cucunguk. Nah, hubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, indah sekali cucunguk ini. Engkau ciptakan sampai sekarang tidak ada orang yang bisa membuat cucunguk seperti ini. Dan tidak mungkin kau hadirkan cucunguk di sini kecuali itu takdirmu ya Allah, masya Allah. Di hati itu sibuk Pak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih dominan mengingat Allah. Sampai sini difahami Pak? Allahu Akbar, ingat pekerjaan. Itu pekerjaan urusan nanti setelah sholat. Sekarang saya mengingat Allah. Ingat lagi, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagaimana halnya khusyuk bacaan. Salah satu kesalahan paling umum umat Islam ketika sedang sholat, itu seringkali bacaannya dibaca di dalam hati. Allahu Akbar. Tadi lafadkeun awasanna Pak. Jadi kedah kunyam-kunyam ya Pak Ustadz? Kedah nama sir dalam bahasa Arab itu artinya berbisik, ngaharewos. Dan ngaharewos yang optimal, telinga masih dengar apa yang kita ucapkan. Ketika telinga kita menyimak bacaan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telinga menyimak bacaan, mata melihat tempat sujud, kedua sumber informasi utama pikiran kita dalam keadaan terpatri dengan apa yang sedang dibaca, apa yang sedang dilihat. Insya Allah akan maksimal. Saya sadar sedang sholat. Saya paham untuk memenuhi khusyuk yang sebaik-baiknya. Saya yakin ini akan jadi amal yang pertama kali dihisab. Nah, biasanya lebih khusyuk, Pak. Dan ketika kita dengar bacaan, nah, seperti juga melihat tempat sujud, kita sedang melihat, saya sedang menyimak apa yang sedang saya ucapkan. Apakah ketika ada suara motor, suara burung, suara orang ngobrol, terdengar atau tidak, Pak, kira-kira? Jawabannya terdengar, tapi jangan biarkan itu dominan. Melihat tempat sujud, lihat tempat sujud orang, lihat ada tiang, lihat ada apapun, itu kelihatan, tapi jangan dominan. Sedang sholat, ingin Allah terus, kita pasti akan terus dihujani berbagai lintasan pikiran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap kita baik untuk lebih bertakwa ataupun berbuat dosa, berbuat buruk, itu ada terus. Nah, tinggal kita kembalikan, jangan sampai mendominasi diri kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu masih dalam kategori khusyuk. Semakin terlatih, semakin maksimal, dan hanya Allah Ta'ala kita ingin tambah dekat, kita ingin tambah ridho, kita ingin tambah bahagia, itu yang akan memicu kehusuan ini terus lebih baik. Mudah-mudahan ada yang menulis di kolom chatting 3 hal yang membantu pikiran, perasaan akan maksimal menikmati kehusuan. Dekat, ridho, bahagia. Ada yang menuliskah? Dekat, ridho, bahagia. Dekat, ridho, bahagia. Ada yang menulis? Nanti saya sampaikan maksud penulisan ini. Jadi Pak Budi ketika sedang sholat hanya ingin mengingat Allah,
gunakan tautan, saya sedang ibadah ingin dekat padamu ya Allah. Allahu Akbar. Ini hamba melafazkan takbir sebagaimana nabimu dan hamba ingin semakin dekat padamu ya Allah. Nggak puas dengan dekat? Allahu Akbar. Tolong hamba saat takbir ini benar-benar ridho dengan keagungan kemahabesaranmu ya Allah. Allah bahagia teristimewa kecuali bahagia yang datang darimu, sebagaimana nabimu yang ketika sholat ia terus merasakan bahagia terhebat dalam kehidupannya. Nah gitu Pak Budi. Jadi ingin dekat, ingin ridho, ingin bahagia sebagai salah satu Pak ya, kata kunci untuk menepis berbagai pikiran, perasaan yang tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sholat, ibadah apapun disebutnya taqarrub, ingin dekat pada Allah. Kalau sudah dekat, kita akan ridho. Kalau sudah ridho, kita akan bahagia. Makasih Pak Zulkifli telah menuliskan. Tadi ada yang raise hand, Pak Heris, ada yang mau dikonsultasikan terkait dengan susah dan mudah khusyuk? Pak Heris tadi, atau sudah mudah semuanya? Masih sama Pak Ustaz sebenarnya. Ya coba silakan. Ada yang ditanyakan apa? Biar mudah aja dulu. Apa yang ditanyakan? Ya mungkin itunya sama seperti yang tadi Pak Kabag sampaikan. Ya. Saya juga agak kesulitan. Oh sama ya. Nah sekarang bantu apa yang jadi sulit tadi dengan pengertian husu yang paling mudah dicerna. Oh itu dominan ingat Allah. Ketika tidak dominan, saya harus berusaha dominan lagi. Apa yang bisa membuat kita dominan? Jika sholat itu pertama kita niatkan dengan pengagungan pada Allah. Jika sholat itu kita isikan rasa butuh kita pada Allah. As-sholatu hiya du'a. Kalau ibadah yang adalah sholat, sholat itu doa. Wa du'a'u fi sholati hiya thana'u wa su'alu. Doa di dalam sholat terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah as-thana'u. Kita sedang mengagungkan. Allahu Akbar. Ku agungkan engkau ya Allah. Itu sudah khusyuk. Wa su'alu. Bisa juga dalam muatan sholat, bacaan, dan gerakan ibadah itu kita sertakan soal. Soal itu permintaan, permohonan. Allahu Akbar. Saya membaca takbir, artinya Allah yang maha besar, tapi seiring saya mengucapkan takbir, saya menyertakan permintaan saya. Karena di surat Al-Baqarah ayat 45 Allah sebutkan, minta tolonglah kepada Allah melalui sabar dan sholat. Bapak Ibu, saya sedang takbir nih. Allahu Akbar. Bapak Ibu hanya mendengar saya ucapkan takbir dan tahu artinya Allah Maha Besar. Tapi tahukah Bapak dan Ibu yang saya minta saat takbir tadi? Tahu atau tidak? Ada yang tahu? Kalau tahu Pak Bambang hadiahnya umroh lagi nih. Ada yang tahu apa yang saya mintakan saat bertakbir? Allahu Akbar. Ada yang tahu? Belum tahu Pak Ustaz. Oh belum. Kalau Allah tahu nggak Pak Bambang kira-kira? Allah Ta'ala tahu atau tidak? Allah mah tahu. Allah Maha tahu. Dan saya yang sedang memohon, saya tahu apa yang saya minta. Jika yang saya minta itu begitu ringan, begitu mudah, begitu sederhana, dan niscaya Allah mengabulkan setiap doa, dan Allah mengabulkannya, dan saya merasakannya, kira-kira itu sesuatu banget Pak Bambang? Suatu bingits. Sesuatu banget atau sangat sesuatu banget sekali pisan kacida Pak Bambang? Itulah mengapa baginda Nabi mengatakan, saya kasih bocoran nih, walaupun tadinya hanya saya dan Allah Ta'ala yang tahu. Saya kasih bocoran nih, nanti boleh praktek. Ketika saya tadi melafadzkan takbir, yang saya minta pada Allah Ta'ala adalah agar saya di saat sholat ini dimulai, saya merasa bahagia. Saya merasa bahagia. Dan saya ingin bahagia di saat takbir itu saya lafadzkan. Karena saya ingat Rasulullah mengatakan, waju'ilat qurratu aini fi sholati. Dan dijadikan pusat bahagia, puncak gembiraku ketika aku sholat. Dijadikan pusat bahagia, puncak gembira Rasulullah SAW itu ketika sholat. Artinya ketika sholat dimulai, prosesi bahagia itu sedang terjadi secara luar biasa. Prosesi bahagia itu sedang terjadi secara luar biasa.
saya sajikan sebuah gambaran takbir yang ideal dari Profesor Ali Aziz, penulis buku Terapi Sholat Bahagia. Beliau menyebutkan, ketika seorang hamba sedang bertakbir, maka takbir itu harus melepaskan dua virus yang biasanya mengganggu hubungan seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Jadi dalam takbir, mohon maaf. Jadi dalam takbir, harusnya dua virus yang biasanya membuat manusia jadi hilang, hal-hal yang membuat ia tambah dekat, tambah ridho dan bahagia bersama Allah, itu harus seperti ini. Nah, ini dia. Bismillah. Ini kata Profesor Ali Aziz. Takbiratul ihram itu seharusnya membuat seseorang ketika mengangkat tangan, ini khusus gerakan, bisa menghidupkan hati bahwa ia sedang begitu pasrah, begitu ridho, puas, begitu lapang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini tangan kan seperti ini, Pak. Bagian depan tangan menghadap ke depan, bagian luar menghadap ke belakang. Jadi ada yang takbir begini, salah, Pak. Harusnya segini, boleh sejar telinga, boleh sejar dada. Allahu Akbar. Apa hikmahnya? Ketika ia sedang mengangkat tangan dan menghadapkan tangannya ke depan, ia tuh bersiap untuk melepaskan segala persoalan duniawinya. Ya Allah, aku pasrah, aku berendah, aku mengagungkanmu. Dan ketika punggung tangan menghadap ke belakang, ia sedang menyingkirkan segala urusan dunia. Urusan budak, urusan kerja, urusan anak, urusan apapun, mundur ke belakang. Nah, gitulah kata beliau. Kita sedang menghadapkan hati pada pemilik Ka'bah, karena sebenarnya menghadap ke Ka'bah, dan melupakan urusan dunia. Katukang sadayana. Gitu, ya. Ini pemberian muatan pada gerakan dan bacaan. Dan harusnya takbir ini melepas dua virus berbahaya. Kenapa? Virus yang pertama, menganggap ada yang lebih besar atau sebanding dengan Allah Ta'ala. Naudzubillah. Jangankan lebih besar, yang sebanding saja sudah salah. Allahu Akbar. Itu udah masalah. Atau yang kedua, superioritas diri. Merasa diri sudah suci. Aduh, nanti sholat dan biasa gitu ya. Padahal kita harusnya setiap ibadah dihaturkan, kemuliaan baru didapatkan, kesolehan baru diraih, dan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merasa lebih suci, lebih mulia, lebih soleh, bahkan lebih penting dari orang lain. Nah, jika saat takbir dua virus berbahaya ini tidak hilang, maka bisa jadi takbir dilafadzkan, tapi bohong sedang dihaturkan. Engkau Allahu Akbar, tapi bahagianya, ridhonya, fokus perhatian utamanya bukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nah, tadi saya menyertakan takbir saya dengan doa agar apa yang menjadi ketentuan yang seharusnya dalam takbir ini terjadi. Saya tadi berdoa ingin dibahagiakan. Apa doanya? Sederhana. Ya Allah, bahagiakan aku ya Allah. Allahu Akbar. Aku mengagungkanmu dan aku menghadapmu. Ku singkirkan segala persoalan duniaku. Ini kalau hatinya bicara. Hati itu kan prosesor yang paling kencang. Saat itu ia berendah. Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kita mengagungkannya dengan keinginan, dengan harapan, dengan permintaan. Kita dibahagiakan sebagaimana Nabi setiap sholatnya beliau merasa sangat bahagia. Waju'ilat qurratu aini fis sholati. Kebanyakan kita mendengar hadis Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana melihat aku sholat. Hadis tadi, ketika aku sholat, kira-kira hadis ini boleh diikuti atau tidak. Jadi, tidak ada rasa bahagia terhebat dalam hidup kita kecuali ketika sholat. Karena kita sebagai hamba sedang menghadapnya sepenuh hati, lalu kita diperkenankan mengaksesnya, padahal kita ini siapa? Tanpa ada protokoler yang terlalu berat, harus lewat ajudan segala macam. Langsung directly kita dengan Allah yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Tinggi. Harusnya itu sesuatu yang begitu membahagiakan. Itu bukan hanya boleh, tapi harus, wajib, dan memang kita butuh untuk menumbuhkan rasa
bahwa kita memang sedang bahagia diberi kesempatan menghadapnya. Nah, kita akan coba ukur hadirin dalam husumeter berikut ini. Sebenarnya husumeter ini idealnya Bapak Ibu memegang pena dan juga pulpen, pena dan juga kertas untuk nanti kita ukur seberapa baik kehusuan yang kita miliki, nanti kita terapi bagaimana cara meningkatkannya. Baik, ini dia materi tentang husumeter, saya tampilkan lagi, tapi kalaupun tidak bawa pena ataupun kertas, boleh langsung mengisinya. Nah, jadi husumeter adalah cara mudah, segera, dan instan untuk mengukur kadar kehusuan. Oke, kita ambil contoh Pak Bambang deh yang sudah sangat khusyuk insya Allah. Pak Bambang mewakili nih. Amin, amin. Kok bisa diukur kehusuan? Rasulullah bersabda, "Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usru sholati." Ada seorang hamba, ia sholat, dan tidaklah yang tercatat dari pahala sholatnya itu beragam. Ya. Namun yang tercatat baginya kadang cuma 1/10. Usru sholati. Harusnya 100% tuh dapat pahala dari sholat mulai dari takbir hingga salam. Tapi ia hanya dapat pahala 1/10 dari pahala sholatnya. Tus'uha atau ia 1/9 naik dikit nih. Ya. Atau ia hanya dapat sumnuha 1/8-nya 13%. Sub'uha dapat 1/7 14%. Sudsuha 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau nisfuha. Ketika ia sudah bisa beribadah dalam keadaan seakan dirinya melihat Allah Ta'ala. Melibatkan bukan hanya persiapan yang baik, gerakan yang tertib, bacaan yang perlahan dipahami dengan baik sehingga pikirannya hanya tertuju pada apa yang dibaca dan dilakukan, dan perasaannya disertai perasaan berendah, mengagungkan, penuh harap, takut, bersandar, cinta, rindu, bahkan asyik gitu ya dengan Allah Ta'ala, mungkin ia bisa mencapai 50%. Nah, sholatnya sama, takbirnya sama, bacaannya sama, fatihahnya sama, rukunya sama, sujudnya sama, tapi kadarnya berbeda. Inilah inti hadis ini ya. 1.000 orang sholat bisa jadi ada 1.000 macam pahala yang diperoleh dari 1.000 orang ini. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Berarti memang ada ukuran yang berbeda dari satu hal yang dilakukan. Para ulama menyimpulkan, padahal fatihahnya sama, gerakannya sama, suratnya sama, imamnya sama. Yang membedakan itu kadar kehusuannya. Kadar kehusuannya. Ya, sebagaimana contoh pekan lalu ada orang sholat 23 rakaat dalam waktu 9 menit gitu ya. Ritualnya ada, spiritualnya entah kemana. Awalu ma yurfa'u min hadil ummati al-huswa. Hal pertama dicabut, diangkat, dihilangkan dari umat ini adalah kehusuannya. Ritualnya ada, spiritualnya entah kemana. Ia tidak lagi tercegah dari perbuatan buruk dan dosa. Sehingga kita mengenal istilah STMJ. Sholat sih sholat, tapi STMJ iya. Sholat terus, maksiat jalan. Padahal sholat itu salah satu hal efektif yang terjadi dan itu menjadi buah sholat, membuat seseorang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, dari sini kita tahu, ternyata ada ukurannya. Gimana mengukurnya? Nah, kita cek nih yang sederhana. Khusyuk adalah sebuah proses perjalanan dan batas yang lebih baik. Bapak Ibu tolong fokus. Mari kita bersama lihat ada gambar apa di sini? Segitiga. Ada berapakah jumlah segitiga yang Bapak Ibu lihat di gambar ini? Mohon tulis di kolom chatting. Kita ambil sampel Pak Bambang dulu. Pak Bambang, ada berapa segitiga kah di gambar ini? Lihat di kolom chatting, Pak Bambang ada berapa? Pak Ana, betul. Pak Agus Syarif ada berapa kira-kira? 16. Ya di gambar ini. 17. Pak Heris, Pak Heris ada berapa Heris? Pak Agustinus, mohon dihitung ada berapa? Boleh disajikan di kolom chatting ada berapa ya? Kita lihat di kolom chatting ada 16, 20, 23, 21, 20. Ya Allah, beda-beda. Tak terhingga, ada yang capek-capek ngitung lah, tak terhingga. Ada yang 16, ada kan 16, ada yang 24, ada yang 20, ada yang 17. Segitiganya sama ditampilkan, tapi hitungannya berbeda-beda. Nah ini berarti ukurnya lain-lain. Kalau Pak Heris berapa Pak Heris? Pak Arif 26, Ibu Siti Wahyuni 26. Buah itu. Jika satu husu disyukuri, husu lebih besar akan menanti. Baik.
Jadi yang benar berapa ya gambarnya? Nah, yang 16 mulai ragu-ragu nih ya 20 di mana ya, jangan-jangan bid'ah tah 20. Sudah 20 saya capek. Nah, ya 22 segala gitu. Bapak Ibu, kita menjauhi ikhtilaf ya. Mari kita bekerja sama dalam hal yang sepakati dan bertoleransi pada yang berbeda. Yo, 17 masih ayah. Ada yang lain udah 2, ada yang 26 gitu. Ini muncul lagi 17. Dua genep anu panglobana. Terhingga mah males gitu. Baik Karin, saya tak terhingga tuh. Pahala 2 rakaat sebelum subuh aja lebih baik dibanding dunia dan seluruh isinya. Wah, teka bayang. Dunia dan seluruh isinya gitu loh. Gitu ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai gambaran satu hal sama dilakukan, beda kadar, beda persepsi terjadi. Mari kita hitung sama-sama berapa sebenarnya jumlah segitiganya. Baik, yang bilang 16 tepuk tangan buat yang nyebut 16. Aneh-aneh orang tuh ngitung jauh amat, jelas-jelas 16 gitu ya. Tapi jangan berhenti di satu titik gitu ya. Karena kemuliaan sisi Allah itu nggak ada batasnya. Tar dulu, jangan merasa lebih penting, lebih baik dari yang lain. Jangan merasa sudah suci. Kan yang ditanya segitiga. Ainu ageng iya segitiga sanes. Segitiga. Iya Pak Bambang, segitiga. Iya, jadi segitiga ada besar. 12. Bener gitu. Nah, mulailah yang 16. Husu bukan cuma ritual, gerakan miskin pertama. Coba dong husunya dengan perlahan. Nah, 17 kenapa? 17 kok ada yang 20, ada yang 21. Aneh-aneh gitu. Oh iya, rajin ngaji setiap pekan PTPN menyampaikan pengajian karena faqih fidin, memahami agama bukan banyak koleksi ilmu agama, tapi paham satu hal diamalkan. Kan yang ini segitiga. Nah, kita lihat. Ini segitiga bukan ya? Nah, segitiga 18, lagi. 18. Deal. 2 hiji, yes. Yang 2 hiji tepuk tangan, 21. Tapi jangan puas dulu. Kan segitiga. Yang penting segitiga. Mau bentuknya seperti apapun, yang penting segitiga. Masih ada? Masih ada. 2. Tahu dibalik. Jadi yang sudah bilang 22 sudah cip segitiga yang dimaksud. Saya udah mulai memahami arti bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, karenamu bersamamu tidak mungkin kecuali karena kasih dan sayangmu. Coba. Itu lain lagi tuh ya dengan bismillahirrahmanirrahim gitu ya. 22. Cukup 22? Oh, belum. Ustaz, yakin Ustaz? Dia sudah melihat keseluruhannya oke, rinciannya oke, tapi gabungan yang membuat dia terhimpun dengan siapapun, yang membuat dia bisa serasi, sinergi, harmoni, mungkin Ustaz. Nah, 2, 3, betul? 2, 4, 2, 5, tos 2 genap ya tanya. 26 ini. Masih ada? 2. Ada 27. Masih ada? Ada 27. Yang bilang ada lebih dari 27 eta bid'ah namina. Artinya memang ada orang yang berlebihan dari zaman dulu hingga sekarang. Jadi yang betul jumlahnya 27 Bapak Ibu. Ya, yang bilang 26 hampir sedikit lagi. Saya ucapkan selamat. Saya jawab 27. Nah, Pak Imran dapat umroh, Pak Imran. Sehingga ya dapat umroh saya. Yang tidak husuk, ada yang sudah husuk. Yang belum husuk tinggal cari tahu bagaimana ia menggali bacaan, gerakan, pikiran, perasaan yang mengaitkan dirinya dengan apa yang sedang ibadah. Nah, yang sudah husuk berbagilah. Kita sudah belajar husuk itu insya Allah tadinya dianggap susah, ternyata mudah. Tadinya sesekali, insya Allah sekarang sering ingat Allah apa susahnya gitu ya. Karena seharusnya husuk itu mudah dan sering kali. Bahkan kalau sudah kita bahas husuk perasaan, orang yang husuk sesuai rekomendasi Nabi bukan hanya sering husuknya, tapi selalu husuk. Bukan hanya selalu, tapi susah tidak husuk. Susah tidak husuk. Ada cerita kiai yang sangat sayang pada seorang santrinya. Santri yang lainnya iri. Apa istimewanya santri ini? Kiai itu bilang, kumpulkan semua santri dan kemudian semuanya dikasih seekor ayam. Coba sembelih ayam ini di tempat yang tidak ada yang mengetahuinya. Semua santri pirage-kia. Tinggal santri satu orang itu yang ia tidak bisa menyembelih ayamnya. Semua santri
membulinya. Ya, biarlah yang tempat yang tersembunyi, tidak orang tahu kita menyembelih ayam. Kemudian santri yang dikasihi, disayangi oleh kiainya bilang, Pak Kiai, saya tidak bisa menyembelih ayam ini di tempat di mana tidak ada yang mengetahuinya. Karena kemanapun saya pergi, Allah pasti mengetahui saya ada di mana. Coba. Barulah santri yang lainnya menyadari, betul dia layak disayangi Pak Kiai. Karena dia terus merasa Allah melihat, memperhatikan, menyaksikan dirinya. Baik, seharusnya khusyuk itu mudah. Tergantung 1, kadar kesadaran. 2, kadar kefahaman. 3, kadar keyakinan. 4, kadar nikmat yang ingin ia capai. Jadi tinggal kita mereguk, mau seberapa sadar, seberapa paham, seberapa yakin, seberapa nikmat, itu sebanding dengan al-fahmu fiddin, pemahaman kita tentang agama. Itulah mengapa setiap pekan kita mengaji, agar hati ini tidak keras ketika tidak ada kucuran nasihat tentang agama. Sebab para ulama bilang, kalau dalam sepekan hati tidak mendapati nasihat, maka hati itu akan mulai mengeras. Baik, sesadar apa, sepaham apa, seyakin apa, senikmat apa, ini sebuah urutan ya. Kalau kita sadar, kita ingin terus menambah pemahaman. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah dapat kebaikan demi kebaikan, dia akan dipahamkan tentang agama. Kalau sudah paham, bertambah kokoh keyakinan. Kalau sudah yakin, tidak ada hal yang tidak jadi nikmat. Jadi kalau kita belum merasa nikmat hadirin, kita sebenarnya belum yakin. Kalau kita belum yakin, kita belum paham. Kalau kita belum paham, kita belum sadar betapa dahsyatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, saya hadirkan segi 4 sama sisi. Punten nih, segi 4 sama sisi. Karena sudah melewati ujian segitiga sama sisi tadi, pasti bisa menghitung dengan tepat. Ada berapa jumlah segitiga di gambar, segi 4, mohon maaf, di gambar ini. Nah, ini nanti kaitannya dengan pada khusyuk mana kita akan memaksimalkan kehusuan yang sudah Allah sediakan. Mau 10%, 20%, 30%, 40%, atau saya akan tabung, tapi tolong baik. Silahkan diisi sambil saya jawab pertanyaan Pak Eko nih. Khusyuk itu apakah di hati, di akal, di pikiran, atau spontan, atau dibuat-buat begitu ya. Masya Allah, 27. Wah, mulai cerdas nih untuk mendapati. Ternyata ini sudah ada yang mendekati harapan. Ada yang jawab yang lainnya, ada yang 27, yang 27 mulai ragu-ragu, nah ya 30-nya. Ada yang bilang 22, ya pasti siga tadi ya Pak. Baik hadirin, demikianlah kita belajar dari waktu ke waktu. Jika satu khusyuk disyukuri, khusyuk lebih baik pasti menanti sampai kita targetkan mencapai puncak khusyuk tertinggi ketika kita beribadah seakan diri kita melihatnya, karena khusyuk nyata dan tak terbantahkan saat kita nanti bersua dengan Allah Ta'ala dan menyaksikannya langsung di surga. Amin, insya Allah. Baik, jumlah yang betul bukan 27, bukan 22, tapi jawaban Pak Bambang, 30 Pak Bambang. Luar biasa Pak Bambang. Jadi kemampuan kita, jika rasa khusyuk itu seperti bujur sangkar, maka totalitas bujur sangkar yang bisa dihitung, itu akan menjadi kadar kekhusyukan kita. Baik, nanti di akhir, hasil dari khusyumeter akan jadi acuan dalam terapi. Apa itu terapi? Pengobatan jika tragis keadaan hatinya, pemulihan jika mulai sembuh, lalu perawatan jika memang seperti Pak Bambang nih, sudah kelihatan tanda-tanda kehusuannya, tinggal dirawat dan terus meningkat serta dibagikan Pak Bambang. Baik, siap dengan penanya, kita akan coba cek khusyumeter kita. Diagnosa tingkat kehusuan, mohon jawab dengan jujur apa adanya, spontan, tidak terlalu banyak mikir, sigana eta welah gitu ya. Kemudian satu lagi yang paling mendekati kondisi, mungkin tidak ideal seperti itu atau dukan mana, tapi segera apa yang terlintas itu yang kita tetapkan. Siap? Cuma 10 pertanyaan kok khusyumeter ini. Pak Heris sekarang jadi contoh Pak Heris, ada penanya? Aduh. Oke, nggak apa-apa deh. Pak Heris, pertanyaan pertama. Menurut Pak Heris, meraih khusyuk itu susah, mudah, atau relatif? Dibuka kalau mau audionya. Susah Pak Ustadz. Mudah, susah, atau relatif? Susah Pak Ustadz. Susah, baik. Yang lain
Silahkan tulis. Bisa jadi jawabannya sudah mudah. Saya udah ikut acaranya kok, gitu. Terserah, gitu ya. Pak Agustinus sambil menulis kayaknya terserah. Nah, yang kedua, apakah Anda selalu berusaha sholat di awal waktu? Apakah sholat kita selalu dilakukan di awal waktu? Jawaban Pak Agustinus atau Pak Heris? Ya, saya hampir selalu sholat di awal waktu. Jangankan dengar azan. Sebelum azan aja saya sudah sensi nih. Aduh, kalau misalnya saya harus hadir. Atau jarang di awal waktu. Ntar dulu deh, kan saya sedang sibuk. Atau sering berusaha untuk itu. Pak Heris, hampir selalu, jarang, atau sering berusaha. Punten Pak Heris, jawabannya yang mana? Kalau yang nomor 2 mah yang C, Pak Ustadz. Sering lah berusaha. Nah, ayah nanya jujur, spontan, dan apa adanya. Pak Agustinus sudah ya? Pertanyaan ketiga. Khusyuk ketika sholat dalam pandangan kita, sering mengingat Allah dibanding yang lain. Nah, ini lengkapnya Pak Budi, khusyukmeter saya. Selalu mengingat Allah atau tidak mengingat apapun. Saya berharap tidak ada yang menjawab C ya. Saya khusyuk tadi malam sholat tahajud. Khusyuk pisan. Kunaon? Teu inget nanaon. Ibra atau Gimana Pak Budi? Ibra teh mau tanaon mah. Pak Budi yang mana? Ya, Pak. A-nya sering. Nah, A tuh Pak Budi termasuk orang yang sedang-sedang saja khusyuknya. Makanya Pak Budi tadi bertanya, inginnya selalu. Nah, selalunya ini dibatasi dengan dominannya mengingat Allah. Yang lain keinget nggak ada masalah. Ya, bukan hanya sering, beda kan kalau sering dengan selalu. Kalau sering, kadang-kadang kita melupakannya. Naudzubillah. Menurut Anda beribadah seakan melihat Allah bisa, bukan bias ya, bisa Anda alami atau tidak? Pak Heris, tidak mungkin. Mungkin saja. Atau sangat mungkin. Pak Heris yang mana Pak Heris? Tidak mungkin, mungkin saja, atau sangat mungkin. Beribadah ke Anda kata roh. Seakan engkau ini menyaksikan, melihat, mendengar Allah Ta'ala. Seakan engkau melihatnya. Kang Heris jawab yang mana kira-kira? Yang Spontan. C, Pak Ustadz. Sangat mungkin. Sangat mungkin, keren, luar biasa. Oh, berhasil nih ikut acara bedah khusyuk. Sangat mungkin. Tidak mungkin direkomendasikan, kecuali itu bisa dicapai begitu ya. Lanjut, Pak Agustinus sambil terus mencatat ya. Nanti saya minta jawabannya untuk kita jadikan ukuran. Seberapa baik kehadiran hati Anda setiap kali kita sholat, dalam setiap kali sholat. Baik sekali, kurang baik, tidak tentu. Kadang baik, kadang kurang baik. Ya tergantung bulan atau Ustaz, awal bulan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan, keuangan menipis, banyak tagihan, kebutuhan banyak, itu biasanya baik sekali kehadiran hatinya. Ya Allah, gitu. Tapi kalau awal bulan lupa gitu ya, banyak fasilitas terpenuhi segala. Terserah masing-masing berbeda-beda. Sebab sering Anda merasakan keagungan Allah setiap kali sholat. Merasakan keagungannya setiap kali sholat. Ada yang kadang merasakan, kadang lalai. Ada senantiasa merasakan keagungannya setiap kali sholat. Atau lebih sering lupa atau lalai. Ya, baik, saya anggap sudah mengisi bagi yang bawa pena dan bawa kertas. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Ya, percepat karena waktu yang terbatas. Sudahkah arti bacaan sholat Anda pahami? Pak Budi, mohon jadi sampel Pak Budi. A, B, atau C Pak Budi? Punten ya Pak Kabag. A, B, atau C? Oke deh, jawab masing-masing aja dulu deh. Coba renungkan seberapa kuat rasa dekat kita dengan Allah Ta'ala. Tolong 3 orang menjawab di kolom chatting, Allah itu dekat atau dekat sekali dengan kita? Allah itu dekat atau dekat sekali dengan kita? Atau sangat dekat sekali? Atau sangat dekat sekali pisan, bingit kacida luar biasa. Bapak Ibu, dari tadi saya menyampaikan materi ini, saya walaupun lewat media Zoom, itu menyaksikan betapa dekatnya Allah dengan kita semuanya. Dari mana coba?
Di surat 50 Amin. ayat 16 Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami lebih dekat kepada hamba kami dibandingkan urat nadinya. Dari sini pun saya melihat betapa dekatnya Allah Ta'ala dengan kita semuanya. Saya lihat ada Pak Arif, ada Pak Budi, ada Pak Sutisna, Pak Ihsan, Pak Bambang, Pak Isnan. Saya melihat dengan jelas kedekatan Allah Ta'ala. Dari mana coba? Dari tadi saya lihat matanya semuanya berkedip-kedip. Betul atau tidak? Betul. Pak Faruk apalagi? Betul. Apa hubungannya kedipan mata dengan kedekatan Allah Ta'ala? Dari tadi hingga sekarang, nggak ada satu orang pun di antara kita yang mengatur frekuensi kedipan matanya sendiri. Betul atau tidak? Saya mengedipkan mata, mendetakkan jantung, mengalirkan darah, itu Allah Ta'ala. Baik, nah ketika sholat, kuat, sedang, atau kurang? Terakhir nih, mohon dijawab. Nanti Pak Agustinus mohon jadi sampel. Ataupun Pak Bambang mah nggak usah, udah keren Pak Bambang mah. Baik, kita lihat pertanyaan terakhir ini terkait dengan sebahagia apa sih setiap kali sholat? Sangat bahagia, tidak tentu, kadang bahagia, kadang biasa, ada terpaksa sholat lagi. Seringnya sih biasa, sudah ngeserutin ya mah gitu ya. Bosan malah gitu. Yang cuti pun bisa mah gitu. Naudzubillah. Sesering apa Anda mengalami khusyuk? Relatif, kadang seringkali, kadang sesekali, jarang, atau sesekali saja, atau sering. Kita lihat jawaban dari Pak Agustinus. Tapi jawabannya gini Pak Agustinus, ini kan jawabannya ya. Nanti husumeter mengetahui kadar kehusuan untuk bisa mengetahui rekomendasi. Nah ini nih, Pak Agustinus, kalau nomor 1 jawabannya A, maka bobotnya 1. Kalau jawaban 1 jawabannya B, maka bobotnya 5. Kalau jawaban 1 jawabannya C, bobotnya 3. Maksudnya kalau 1 itu orang yang kurang khusyuknya, 5 itu orang yang sudah sangat baik khusyuknya, sedangkan orang yang C itu sedang-sedang saja khusyuknya. Ada orang yang relatif gagal meraih kehusuan, belum sukses. Ada orang yang sudah sukses dalam meraih kehusuan, dan ada orang yang biasa-biasa saja. Pak Agustinus mohon diisi dan kemudian jumlahkan hasil isian Pak Agustinus atau yang lainnya. Boleh deh nanti yang lain juga menyampaikan jumlah total dari isian ini. Dijumlahkan. Nomor 1, 5. Nomor 2, 3. 5 tambah 3, 8. Ya. Kalau Kang Heris tadi mencatat semua jawabannya, tolong ditulis. Kita lihat. Nah, ini maksudnya jadi ukuran dan nanti jadi bahan telaah. Nanti husumeter ini bisa saya bagikan di grup ataupun ke bapak-bapak untuk kemudian nanti jadi evaluasi. Karena nanti jadi terampil bikin husumeter sendiri. Bikin husumeter sendiri. Pak Agustinus, bisa dibuka audionya untuk menyampaikan berapakah bobot yang dicapai dari kuesioner sederhana tentang husumeter ini. Jadi kalau dalam terapi khusyuk ibadah, setiap peserta itu bisa membuat kriteria khusyuk yang sudah ia pahami dan diingininya, dan diukurnya sendiri dengan ukuran sedang, kurang, atau cukup begitu ya. Baik, Pak Bambang masih sedang berhitung. Pak Bambang sudah berapa Pak Bambang? 30 Pak Ustaz. 30. 30. Masya Allah. Kilo sadaya tuh. Kalau Pak ini, Pak Agustinus berapa? Berapa Pak? Ada di kolom chatting gitu. Masih dihitung Pak, sebentar. Ya mah Pak Bambang kayaknya berendah deh. Pak Agustinus berapa? Saya lihat tadi asik mencatat jawabannya. Udah Pak. Berapa Pak? 46. Mohon maaf, berapa Pak? 46 Pak. Oh, 46. Kira-kira 46 termasuk rendah, sedang, atau tinggi Pak? Baik. Kalau kita perhatikan, nilai tertinggi adalah 50. 46 itu sudah termasuk keren, Pak. Ini dia maksud dari husumeter ini. Kita jadi tahu mana yang menjadi sebab khusyuk kita jadi minimal. Sekali lagi, kita bukan tidak khusyuk ya, hanya kurang khusyuk. Khusyuknya masih minimal, khusyuknya sudah optimal, atau khusyuknya maksimal.
Nah, inilah dia ukuran kehusuan kita. Bagi yang nilainya di bawah 30, termasuk khusunya kurang. Yang nilainya 30 sampai 44, Pak Bambang, sudah cukup Pak Bambang, alhamdulillah, disyukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi mari kita simak Pak Agustinus yang sudah baik dan maksimal, karena khusunya termasuk yang mudah, bahkan insya Allah selalu khusu, tinggal butuh perawatan. Kalau yang di bawah 30, itu termasuk yang khusunya sulit, jarang khusunya, harus diobati. Kalau perlu diopnam, gitu ya. Kalau yang sudah 30-44, ini kebanyakannya itu sudah sedang, cukup sering, dan tinggal ya diobati plus dipulihkan. Inilah yang kemudian dalam tindak lanjutnya kita harus bisa menterapi, melakukan pemulihan, pengobatan, dan juga perawatan dari diri kita sendiri. Cleansing, ini mah istilah saja Bapak Ibu. Mari kita perbaiki diri kita dengan bertobat kepada Allah Ta'ala, berhenti dari segala dosa, menyesali segala keburukan, meminta ampun, benar-benar memohon taubat kepadanya, dan akhirnya melanjutkan dengan amal-amal yang baik. Lalu tobatnya benar, bersihlah diri kita, lalu tinggal kita yang pemulihan, yang Pak Bambang, tinggal install Pak Bambang, memaksimalkan terlibatnya pikiran dan perasaan dalam setiap bacaan dan gerakan. Ya. Kemudian kalau yang activating, cukup ia banyak berbagi tentang kebaikan dan anugerah yang Allah limpahkan, itu akan secara matik membuat ia terus mengalami peningkatan kehusuan. Baik, tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya, jika nilai kita tadi berbobot 1, tingkatkan jadi 3. Dari 3 itu jadi 5. Dari 5 pertahankan, bagikan, dan tingkatkan. Disinilah yang saya maksud, dari 1 jadi 3, dari tidak ingat apapun, sekarang mulai sering mengingat Allah, begitu ya. Dari sering mengingat Allah, sekarang selalu mengingat Allah, gimana pun caranya. Installing, mulai dari tadinya sering mengingat Allah, sekarang harus selalu mengingat Allah. Apapun yang didengar, dilihat, dirasakan, selalu dihubungkan dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal menjadikan apa yang sedang terjadi saat ini, kita syukuri. Bukan hanya digali, dinikmati, tapi disyukuri dengan banyak berbagi. Nah, ada langkah selanjutnya, yaitu praying. Apa praying? Berdoa, karena tadi kalau bertanya, apakah khusyuk itu di pikiran, khusyuk itu di akal, khusyuk itu di hati, atau khusyuk itu dibuat-buat, atau khusyuk itu memang anugerah, begitu ya. Kepada Pak Eko yang bertanya, Agim pernah menyatakan khusyuk itu karunia dari Allah, hadiah dari Allah, kado dari Allah yang diberikan pada siapapun yang layak untuk mendapatkannya. Jadi kita tinggal memantaskan diri. Nah, memantaskan diri awalnya mungkin dipaksakan. Awalnya dipaksakan. Paksakan setiap sholat, jangan sampai mata tidak melihat tempat sujud. Paksain. Lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan, lama-kelamaan kita akan butuh, lama-kelamaan kita akan asyik dengan sholat melihat tempat sujud. Sekali mata kita melihat yang lain, mulai ketidakhusuan terjadi. Karena lebih dominan pikiran yang lain masuk dalam diri kita. Tapi saat melihat tempat sujud, saya kan sedang tunduk. Saya kan sedang berhadapan dengan Allah Ta'ala. Saya kan sedang memantaskan dirinya untuk layak dikasihinya. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau pertanyaan apakah itu di hati, khusyuk itu adanya di hati. Rasulullah pernah menegur orang yang nunduk seolah khusyuk, tapi Rasulullah karena beliau punya basirah, beliau menegur. Khusyuk itu adanya di hati, udah. Dan para sahabat seringkali berdoa, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuknya orang munafik. Jadi Pak Eko, awalnya paksakan. Coba dibaca dengan lirih, lembut, berbisik, bismillah. Yang tadinya biasa dalam hati, mulai baca dengan lembut, berbisik, dan perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Lama-kelamaan jadi biasa. Lama-kelamaan baca agak cepat pun kita tidak sampai mengesampingkan keterlibatan hati kita. Jadi jawaban untuk Pak Eko, khusyuk itu di hati. Seberapa baik kehadiran hati saat berhadapan dengan Allah Ta'ala menentukan kadar kehusuan. Kadar ingatnya, kadar yakin akan dikembalikan kepadanya, kadar yakin
yakin bahwa ia akan bertemu dengannya. Itu akan menentukan kehusuan. Ini langsung tanya jawab aja ya Pak Bambang ya, mohon maaf. Izin bertanya, seberapa Mangga. erat kaitan antara khusyuk batin para hamba dengan tawadu merendahkan diri seraya menyerah dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Jadi sangat erat kaitannya. Imam Ghazali memberikan 6 pengertian khusyuk yang seharusnya terjadi secara sekaligus pada diri seorang hamba. Ini kata Imam Ghazali. Mahwal khusyuk, khusyuk itu terjadi ketika seseorang bisa hadir hatinya. Nah ini dia. Ini kata Imam Ghazali, bisa dilihat di layar, untuk memastikan sangat erat kaitannya kehusuan dengan berbagai perasaan hati yang menyertai diri seseorang saat ibadah. Hudurul qalb, hatinya hadir. Yang kedua, tafahum, ia memahami apa yang sedang dibacanya. Yang ketiga, ia mengagungkan Allah Ta'ala, takzim, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ia khawatir ya, jika amal tidak diterima. Dan jika yang kelima, ia roja, penuh harap. Dan ia al-haya, merasa malu terhadap Allah Ta'ala. Dan kata beliau, kata Imam Ghazali, semuanya menjadi satu saat ia sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi tawadu salah satu sifat ketika kita merasa malu kepadanya dan merasa butuh akan karunia-Nya, serta kita takut jika kita tidak diterimanya. Sangat erat sekali kaitannya khusyuk ini dengan tawadu. Tawadu dalam arti amal hati, Pak ya. Sanes tawadu tara mawaduit gitunya. Tawadu. Jadi sangat erat kaitannya Pak Budi. Jadi semakin kita tawadu, semakin kita khusyuk. Semakin kita penuh harap, semakin kita khusyuk. Semakin kita takut, semakin kita khusyuk. Semakin kita mengagungkan, semakin kita khusyuk. Semakin kita cinta, semakin kita khusyuk. Ya. Finally become a habit to all of us. Awalnya mungkin dipaksakan, lama kemudian jadi biasa, lalu jadi kebutuhan, lalu insya Allah jadi keasikan. Bagaimana membangkitkan rasa khusyuk dalam ibadah salat? Karena sudah teringat dengan kehidupan dan pekerjaan yang belum tuntas. Caranya terus lakukan kalibrasi, mengembalikan itu kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dibantu untuk melakukan hal tersebut. Di akhir setiap sholat, Rasulullah menyarankan doa. Rasul menyarankan doa di akhir setiap sholat. Saya yakin Bapak Ibu sudah menghafalnya. Saya tampilkan. Ini doa yang Rasulullah sarankan di akhir setiap sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika ibadatik. Ada yang sudah hafal ya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba agar hamba senantiasa mengingatmu, wa syukrika, senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika. Dan ya Allah, tolong hamba untuk senantiasa berzikir, bisa memperbaiki ibadah hamba kepadamu. Jadi doa bagi yang bertanya tadi adalah salah satu kunci agar kita selalu bisa mengingatnya. Buat pengertian khusyuk yang paling sederhana sebisa kita, agar kita bisa selalu mengingatnya. Oh, saya mengingat keagungannya, saya ingat harus berendah diri kepadanya, saya harus memohon kepadanya. Jadi kalau Ibu ingin Bapak Khairullah, mohon maaf, ingin membangkitkan rasa khusyuk, sertakan pengagungan, sertakan kerendahan diri, atau sertakan permohonan. Mudah-mudahan yang membantu menulis pengagungan, kerendahan diri, dan permohonan. Jadi sertakan hal itu. Jika tiganya sekaligus, luar biasa. Allahu Akbar, aku mengagungkanmu, dan aku berserah diri padamu, dan aku memohon agar layak diterima apa yang kuhadirkan semata karenamu. Jadi Pak, kalau perlu perlahan dulu salatnya. Allahu Akbar. Tenang dulu, jangan lanjutkan dengan bacaan selanjutnya sampai kita betul-betul tenang, sedang mengagungkankah, sedang berendah dirikah, sedang memohon kepadanya kah. Jadi ada yang namanya tumaninah. Tumaninah itu memberikan jeda di antara gerakan dan di antara bacaan. Nah, itu salah satunya. Jadi sedari takbir sudah langsung untuk terbangkit rasa khusyuknya. Allahu Akbar. Tenangkan dulu. Isi dengan pengagungan, kerendahan diri, harapan. Entah ingin dibahagiakan, diridhokan, atau didekatkan. Loh, doanya apa? Yang paling sederhana. Allahumma, ya Allah, dekatkan hamba.
ridhokan hamba, bahagian hamba. Asal jangan dilafadzkan. Asal jangan dilafadzkan. Di dalam hati. Ya. Jadi kerjaan yang belum tuntas, ya Allah hamba belum tuntas pekerjaannya, mohon mudahkan. Tuh kan, ingat kerjaan tapi dihubungkan dengan Allah. Ya Allah ini banyak beban kehidupan. Ya Allah hanya Engkau yang bisa meringankan. Ya Allah ringankan beban kehidupan. Nah itu ingat Allah Pak. Jadi jadikan apa yang diingat dan dianggap mengganggu kepada Allah Ta'ala, gantungkan, minta pertolongan, rendahkan diri agar pantas diijabah, lalu agungkan Allah Ta'ala sehingga kita dipantaskannya mendapati solusi. Kita beribadah sholat, apakah bisa dilihat dari lama dan sudah kita sholat? Relatif. Bisa jadi orang lama sholat tapi ngalamun. Bisa jadi dia cepat sholatnya karena ia sedang beralih dari kewajiban sholat kepada kewajiban yang lebih besar. Menunaikan amanah, menyelesaikan urusan orang banyak, membuat bermanfaat lebih besar. Jadi sebenarnya sholat itu justru bagian dari kehusuan dahsyat yang sedang ia hadirkan. Lila sholat tapi ngalamun. Gitu ya. Tapi kalau melihat contoh baginda Nabi, kalau orang asyik dengan sesuatu, nikmat dengan sesuatu, inginnya berlama-lama. Tapi lama waktu yang ia gunakan untuk berasik ria tadi tidak terasa. Mohon maaf, Rasulullah kalau sholat malam, lama atau lama sekali. Kalau bacaan yang ia baca di saat sholat malam, panjang atau panjang sekali. Bahkan kita dengar, kakinya sampai bengkak saking asiknya, tapi ia menjawab, afala akunu abdan syakura. Apa aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Jadi lama dan sebentarnya relatif, tapi umumnya kalau orang sudah nikmat, asyik dengan sesuatu, apalagi itu terkait keterikatan, kelekatan, kedekatannya dengan Allah, maka akan lebih suka berlama-lama. Ya, seperti itu. Jadi relatif tergantung konteksnya. Jika kita seorang dokter bedah, lalu ada pasien yang parah, dan kemudian sholat kita dilamain, kemudian dia meninggal, nah ini udah salah lagi, begitu ya. Kemudian apa rasa tanda khusyuk? Ya tergantung. Nangisnya karena apa? Ya. Kalau nangisnya karena 6 perasaan yang muncul dari Imam Ghazali tadi, ya Allah, hatiku ini seharusnya begitu bersih dari segala dosa. Sekarang menghadap padamu yang maha sucinya, hamba tidak pantas. Lalu kita nangisnya itu kekhusyuan. Ya Allah, hamba takut apa yang hamba lakukan selama ini tidak Engkau terima. Nangis. Ya Allah, hamba bahagia bisa bersua denganmu walaupun dalam bentuk sholat. Entah nggak terbayang nanti jika hamba benar Engkau sucikan masuk ke dalam surga dan bersua denganmu yang maha suci. Nangis. Nah itu bagian dari tanda kehusuan. Tapi nangisnya memang terkait dengan perasaan hati, ekspresi hati. Tapi kita nggak nangis, berarti nggak khusyuk. Nggak juga. Karena nangis itu bisa nangis sifatnya lahir, keluarnya air mata, bisa nangis yang sifatnya hati, entah rasa bahagia yang berkecamuk atau bahagia-bahagia yang lainnya. Ya, membayangkan wajah guru kita ketika tasyahud dan mengangkat telunjuk, apakah termasuk khusyuk? Jika ada orang yang kita yakini menjasai kita untuk segala kebaikan, baik ilmu, kedudukan, apalagi terkait dengan pembelajaran, dan kita yakini apa yang kita lakukan ini akan mengalir padanya, lalu kita semakin khusyuk, nggak ada masalah, ya. Tapi seharusnya ingatnya kita pada Rasulullah, apalagi pada saat tasyahud, itu harus lebih dominan betapa dahsyatnya pahala baginda Nabi. Ya, mengangkat telunjuk, gitu ya, termasuk, ya betul. Jadi tadi saya sebutkan sepanjang sholat melihat tempat khusyuk, kecuali ketika tasyahud. Ketika tasyahud, mata Rasulullah melihat telunjuknya. Ya. Telunjuk itu termasuk khusyuk, itu khusyuk gerakan. Apalagi jika tahiyatnya dimaknai at-tahiyatus sholawatut thayyibatul lillah. Bayangkan Rasulullah sedang mi'raj, lalu Rasulullah menghaturkan, bahasa Sunda sasajen, Pak, tapi sasajen terbaik untuk Allah Ta'ala. At-tahiyat, penghormatan. As-sholawat, segala kebahagiaan. Al-mubarokat, segala keberkahan. Wat-thayyibat, segala kebaikan. Lillah, nyanggakeun Gusti Allah. Hanya untuk Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Lalu kalimat selanjutnya, assalamu alaika. Ada yang memberikan hikmah. Assalamu alaika itu ucapan yang disampaikan kepada Allah Ta'ala, kepada baginda Nabi yang sedang mengaturkan at-tahiyat, as-sholawat, al-mubarakat, at-thayyibat. Untukmu. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullah. Juga rahmatnya, wa barakatuh dan keberkahannya. Tapi Nabi tidak egois saat mi'raj.
beliau kalaulah request pada Allah Ta'ala setelah sampai di Sidratul Muntaha dan tidak kembali ke bumi, mungkin diijabah. Ia masih ingin agar apa yang menjadi kedudukan keistimewaan dia terbagi pada umatnya. Assalamu alaina, ya Allah jangan hanya untukku, tapi untuk umatku, untuk sahabatku, untuk umat Islam selanjutnya. Assalamu alaina, salam itu untuk kami semuanya. Wa ala ibadillahi sholihin. Selain sahabat yang kusaksikan sebagai orang beriman saat ini, juga pada generasi setelahnya, karena agamamu yang sempurna ini akan terus berkembang, dan mereka termasuk orang yang mendapatkan syafaatku. Assalamu alaina. Tasyahud kita sebagai orang yang ingin termasuk dalam orang-orang yang didoakan Nabi tadi. Masya Allah. Jadi membayangkan wajah guru, kemudian mengingat ada pahala mengalir kepada mereka atas apa yang kita lakukan saat ini, kemudian kita lalu menjadi lebih khusyuk, nggak ada masalah, asal dihubungkan dengan Allah, bukan semata gurunya. Karena guru kita pun punya keterbatasan, punya kesalahan, punya kekurangan, dan kita mohon pada Allah untuk mengampuninya, menutupinya. Jadi menghubungannya kepada Allah itu sebab utama khusyuknya, bukan semata gurunya. Hanya karena kita tersentuh, hanya karena kita ingat orang tua, maka itu membuat kita jadi lebih dalam lagi perasaannya. Baik, pertanyaan-pertanyaan sudah saya jawab. Kayaknya yang tertulis Pak Bambang, saya kembalikan dulu ke Pak Bambang untuk berdiskusi tentang hal-hal yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan para peserta. Dipersilakan terima Pak kasih, Bambang Pak Ustadz. untuk memandu, mangga. Ya, selanjutnya mungkin sudah ada yang raise hand, Pak Ustadz. Nah, ini ada Bu Yuni sudah raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Mangga, Bu Yuni. Terima kasih Pak Bambang. Ustadz izin tanya. Silakan, dari penyampaian teknis teknis sholat ya untuk meraih kekhusyuan itu sangat menarik sekali. Yang pertama untuk yang takbir tadi Ustadz, yang takbir itu kan kita diharuskan untuk wajibnya niat sholat ya ketika takbir, sehingga itu dalam hati kita minimal ketika takbir Allahu Akbar itu ada niat saya sholat subuh misalnya, saya sholat subuh 2 rakaat lillahi ta'ala gitu ya. Kemudian ada tambahan tadi teknis dari Ustadz untuk menghadirkan dua penyakit yang harusnya tidak ada gitu ya. Betul, Bu. Kehambaan kita, kemudian tidak ada hal-hal apapun yang agung kecuali Allah gitu ya. Itu teknis secara ininya Ustadz, secara detailnya gitu seperti apa, kan ditambah nanti niatan kita ya, kita sholat apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya sih merasa sholat itu ketika kita hening gitu ya, ketika kita benar-benar pada posisi yang ingin meraih kekhusyuan, itu ada apa sih? Ketika kita hening itu ide-ide selalu muncul gitu, Ustadz. Ide-ide kan orang mencari apa sih? Kalau dulu semedi gitu kan, memang kondisinya kondisi pada frekuensi yang memang ingin mencari. Jadi ide-ide suka muncul gitu, Ustadz. Nah ini sehingga saya punya anggapan gini, saya sholat ketika saya ingin berlama-lama kok jadi malah seperti itu gitu ya, malah nanti ada ide muncul apa gitu ya, ide-ide tentang kehidupan, ide seperti itu, sehingga saya memposisikan saya sholatnya jangan terlalu lama gitu, jangan terlalu lama. Kalau enggak itu semua jadi pikirannya ide-ide muncul segala macam malah muncul gitu, sehingga saya memahami sholat saya yang penting saya tumakninah, kemudian saya mencoba untuk menyelami arti dari Fatihah misalnya, tapi tidak keseluruhan Fatihah ayat kosakata per kosakata yang saya mampu misalnya dengan menyebut nama Allah, atau ketika tahiyat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ya, keselamatan buat Nabi Muhammad. Padahal ketika kita ingin lebih menyelami mungkin ya Nabi Muhammad betapa berjuang untuk kita itu mungkin, nah itu terlalu lama gitu Ustadz.
nanti idenya kemana-mana. Itu aja. Baik, Mohon ditangkap, Bu. maaf. Terima kasih. Atur nuhun. Amin, Ibu. Pak Bambang, mohon izin saya langsung jawab. Yang pertama, ya, sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan bagaimana halnya, kan sambil takbir kita paling pokok ini karena Allah. Sholat yang kita lakukan benar-benar menghadirkan diri bahwa kita sedang beribadah. Ya, persoalan niat ini sebagian dari kita mungkin ada yang melafadzkan niatnya talafut dengan nawaitu, dengan usoli, begitu ya. Ya. Tapi sebagian kita juga, saya mau wudhu juga sudah niat sholat kok gitu ya. Tapi prosesi sholatnya sendiri dimulainya dengan takbir. Apakah saat itu harus terjadi niat? Sebenarnya niatnya sudah muncul sejak kita berangkat ke tempat sholat pun, Allah sudah tahu kita ini akan melaksanakan sholat tersebut. Namun sebagian kita merasa ada kelemahan hatinya jika tidak melafadzkannya atau tidak menegaskannya saat takbir. Lalu tadi ada tambahan, harusnya takbir ini jika benar, Rasulullah setiap kali sholat bahagia, takbir dimulai, semua hal yang bikin tidak bahagia itu menyingkir dengan sendirinya. Merasa diri lebih suci, lebih penting, lebih agung, merasa ada sesuatu yang membandingi apa melebihi Allah Ta'ala. Itu harusnya tidak ada begitu ya. Itu renungan saya, Bu. Tidak selalu setiap orang harus seperti itu. Mungkin Ibu merenung dengan satu kalimat sederhana saja. Ya Allah, aku ingin dekat padamu. Udah pakai itu. Nanti selanjutnya Allah berikan karunia berupa perasaan, berupa rasa khusyuk. Lebih dari itu, alhamdulillah. Bayangkan jika definisi khusyuk dari kita semua. Sudahkah saya hadir? Sudahkah saya pahami? Sudahkah saya takut? Sudahkah saya penuh harap? Sudahkah saya malu? Sudahkah saya begitu mengagungkan? Nah, kita jadi bingung, Bu, dengan istilah jadinya. Mending ambil yang sedikit, syukuri, nanti Allah berikan yang lebih dahsyat lagi. Jadi soal apa yang dilintaskan, apa yang disertakan, itu tidak mutlak harus demikian. Itu variasi yang setiap kita akan spesifik, otentik, dan unik merasakannya. Sejuta orang saat sama sholat di Masjidil Haram, ada sejuta khusyuk yang tidak mungkin disamakan. Saking agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Ibu mendengar tadi penjelasan dari Profesor Ali Aziz, itu di buku terapi sholat bahagia, saya kutip takbiratul ihramnya, itu salah satu pendekatannya, Bu. Tidak mutlak itu. Jadi ada banyak ragamnya. Karena khusyuk itu sesuatu yang tidak kemudian baku. Saya mencermati berbagai definisi khusyuk dari banyak ulama. Contoh dari Ibnu Rajab. Mahwal khusyuk al-khusyuk hudurul qalb. Khusyuk itu yang penting hatinya hadir. Karena khusyuk itu dalam hati. Wasukunun. Tadi yang Ibu sebutkan. Yang penting tumaninah, tenang. Nah gitu. Wahudu'un. Dan berendah diri. Sudah hatinya hadir, tenang, melakukan. Lalu ia tahu berendah diri sehingga ia menunduk dan menyimak bacaan. Menyimak bacaan tuh. Nanti baru khusyuk pikiran perasaan ma'a intizazil ma'ani. Disertai dengan mengikat makna, melebur arti dari yang kita baca. Ya. Tadi takbir bila diuraikan bisa jadi Allahu Akbar. Ada banyak hal yang terenungi. Ada banyak hal yang muncul. Ada banyak rasa yang terjadi. Nggak ada masalah gitu ya. Oh, udah deh, sekarang mah cukup rasa saya ingin dekat. Nanti kan takbir lagi, saya ingin lebih ridho. Nanti kan takbir lagi, saya ingin lebih dibahagiai. Nanti takbir lagi, saya ingin lebih nikmat lagi. Jadi Bu, itu tidak mutlak. Harus sekian jenis perasaan muncul, tergantung kadarnya masing-masing. Dikasih rasa cinta aja setiap bacaan dan gerakan sholat. Itu keren, Bu. Allahu Akbar, ya Allah, aku mencintaimu dan ku ekspresikan cintaku dengan mengagungkanmu. Ya Allah, aku mencintaimu sehingga aku tundukkan, aku begitu hormat dalam rukuku. Ya Allah, aku sujud dan saking cintaku aku siap mati untukmu. Ya Allah, itu kan beragam ya. Dan Allah Maha memberikan segala rasa yang paling pas untuk kita sebagai hamba di saat itu. Yang kedua, terkait dengan kok banyak ide ya. Seharian nyari kunci di mana ya kunci wae gitunya. Itu rek beres waktu saat eta sholat baru takbir Allahu Akbar. Kunci teh aya di luhur mari ingat gitu ya. Ada yang seperti itu. Seharian kita mau pecahkan pekerjaan ini kok nemu pas sujud iya teh kuduna dikir Bu. Sering. Sering Bapak. Oh kalau gitu sholat itu jadi sumber inspirasi, sumber motivasi, sumber
hal-hal baik akan terjadi. Makanya wasta'inu bisobri wassalah. Wassalam. Jika ingin ada akses langsung cepat, segera, dan insan dapat pertolongan, segera sholat. Rasulullah dapat masalah, beliau sholat, selesai masalahnya. Karena akhir dari jawaban segala persoalan, tekanan, beban hidup kita, ketika kita punya kata yang menjelaskan bahwa everything will be okay in the end. Pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja. If it's not okay, it's not the end. Jika belum baik-baik saja, ini belum berakhir. Kata akhirnya sudah kita dapat, selesai itu masalah. Lebih tenang, lebih lapang, kita untuk sungguh-sungguh menyelesaikannya. Mekanismenya, Bu, nanti konsekuensinya kan Ibu nanya, apakah jadi berlambat-lambat atau secepatnya. Bu, dalam quantum learning disebutkan, jika orang emosinya positif, yakin, percaya diri, optimis, dan berani, maka kinerja otak meningkat. Kinerja otak meningkat, seluruh sel otak yang tadinya diam, tidak aktif, saling berinteraksi, dan memunculkan ide yang ia butuhkan. Karena emosinya positif. Sholat itu kita tenang, kita sakinah, kita tumaninah, emosinya positif. Kinerja otaknya meningkat. Segala hal yang jadi kebutuhan tersaji. Nanti peluang sukses terbuka, nanti ibadahnya lebih tinggi. Jadi wajar jika sholat itu memunculkan banyak ide baik positif yang kita ingini. Apakah mau dilama-lama atau sebentar? Kalau Ibu merasa ini ide baik nih, saya harus segera mempercepat sholat saya agar idenya tidak hilang. Mangga. Kalau Ibu mau menikmati dan mohon pada Allah agar nanti setelah sholat diingatkan lagi, itu pun mangga. Tidak kemudian harus kaku, ini banyak ingat baru, selesaikanlah sholatnya. Enggak juga. Bisa jadi setelah itu Allah hilangkan, Allah lupakan, selesai juga. Nikmati sesuka hati, semakin mudah, semakin ringan, semakin lapang dan jelas kita menikmatinya, maka itu ukurannya. Wallahu a'lam bishawab. Punten Pak Bambang. Mangga. Baik, jazakallah. Terima kasih Pak Ustadz atas diskusinya, menarik sekali ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari diskusi kita kali ini. Baik, karena waktu sudah hampir pukul 7, Masya Allah. kita langsung saja minta kesediaan Ustadz untuk memimpin doa. Masya Silakan Allah. Pak Ustadz. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa mari kita jadikan sesi doa ini sebagai sesi untuk memantaskan kita termasuk orang-orang yang layak diijabah doanya karena ia menjadikan syahwatnya tunduk pada syariatnya, dan itu terjadi ketika hati kita khusyuk, dominan mengingatnya, yakin akan bertemu dengannya, dan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya, dan itu terjadi karena ilmu, wawasan, dan pengalaman kita bermanfaat. Untuk itu, mari kita penuhi rukun khusyuk dari Ibnu Rajab. Mohon hadirkan hati terbaik dengan cara kita tahu kita yang mengendalikan diri kita, duduk tegak, tenang, seakan kita sedang menghadapnya. Lalu tundukkan kepala, tanda kita berendah diri, takut, penuh harap, berharap untuk dimuliakannya. Lalu mari kita lafadzkan surat Fatihah dengan lembut, perlahan, dan berbisik, satu tarikan napas untuk setiap ayat yang kita baca dari Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tenang, tarik napas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil bersuara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan keyakinan kita sedang ada di hadapannya. Ar-Rahmanir-Rahim. Agungkan semampu kita. Maliki Yaumiddin. Nyatakan komitmen kita dengan sebenar-benarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasrahkan diri kita agar tetap di jalannya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyal ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, ini kami hamba-hambamu berlindung kepadamu dari ilmu, wawasan, pengalaman yang tidak bermanfaat, yang tidak membuat kami ingin semakin dekat. Wa na'udzubika min qalbin la yahsya. Lindungi kami dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tak tergetar saat namamu disebutkan, atau hati itu tidak bertambah iman saat ayat-ayatmu dibacakan. Wa na'udzubika min nafsin la tasma. Ya Allah, lindungi kami hamba-hambamu ini dari hawa nafsu yang tak pernah puas. Jauhkan kami dari dikuasai hawa nafsu. Karunia kami kemampuan mengarahkannya sesuai tuntunanmu, ya Allah. Wa na'udzubika min du'ain la yusma. Ya Allah, jika ilmu tidak bermanfaat, niscaya hati kami tidak jadi khusyuk dan kami terbelenggu hawa nafsu. Dan jika kami terbelenggu hawa nafsu, kami akan terjatuh pada apa yang Engkau haramkan, sehingga doa-doa kami tercegah dari ijabah. Lindungi kami, ya Allah, dari doa yang tidak diijabah, doa yang tidak diiring dengan kesungguhan, penuh harap dan keyakinan bahwa Engkau Maha mengabulkan setiap doa yang dipintakan. Ya Allah, ini kami yang banyak memohon kepadamu untuk diri kami, keluarga kami, rekan-rekan sejawat kami, pemimpin-pemimpin kami, perusahaan kami, untuk amanah yang telah Engkau tetapkan atas kami. Mudahkan, lancarkan, serta jadikan itu semuanya jalan kami semakin dekat padamu, ya Allah. Allahumma ya Allah, perbaikilah agama kami, karena ia adalah pangkal segala urusan kami. Perbaikilah kehidupan dunia kami, karena ia adalah tempat kami menetap saat ini. Dan ya Allah, perbaiki akhirat kami, sehingga Engkau lapangkan kubur kami kelak. Engkau bangkitkan kami dalam keadaan berwajah cerah. Engkau ringankan hisab kami di yaumil qiyamah. Engkau jauhkan kami dari api neraka. Engkau persilahkan kami masuk surga, dan kami bisa berkumpul kembali menghadap-Mu bersama keluarga dan rekan-rekan tercinta dalam keadaan bahagia, ya Allah. Dan ya Allah, kalaulah ada sisa usia, jadikan sisa usia kami terisi dengan kebaikan dan ketaatan, bukan dengan maksiat dan keburukan, ya Allah. Dan ya Allah, kehendaki jiwa-jiwa ini wafat, mohon wafatkan jiwa-jiwa ini dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Seburuk apapun masa lalunya, setidak pantas apapun dirinya saat ini, namun jika Engkau hendak ruhnya, hendak Kau cabut dari raganya, mohon jadikan tiada kalimat terindah di akhir usianya kecuali kalimat tahlil-Mu, la ilaha illallah. Tak lafadzkan itu sebagai wujud cinta kita kepadanya, la ilaha illallah. Lafadzkan kalimat tahlil itu seakan kita mengantarkan orang yang kita cintai untuk bisa mendapati akhir terindah dalam kehidupannya. La ilaha illallah. Lafadzkan sekali lagi seakan malaikat maut itu datang hendak menjemput, namun kita sambut bahagia, penuh rindu karena akan bersua. La darinya ta'ala, mohon ridhoan, bahkan mohon kebersihan hati, mohon ampunan, mohon taubat. Silahkan, sebab doa dikala hati sedang tenang, umat Allah sedang terletih dan akan punya pasangan. Sisipkan doa sebaik-baiknya untuk pasangan kita, agar ia menjadi jalan bagi kita untuk bisa diridhoi Allah Ta'ala. Karena kita sebagai suami ikhlas, rela, menerima, bahagia
dengan apapun keterbatasan pasangan kita. Jika kita seorang istri, kita pun ingin tunduk, patuh, dan menjadi imam menuntut kelak di surga. Tolong ingat baik-baik orang tua kita. Doakan seakan mereka melihat kita, melafazkan apa yang mereka paling harapkan dari kita sebagai anaknya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi dengan sungguh-sungguh, karena ini meringankan hal-hal yang mungkin berat mereka alami, melapangkan hal-hal yang mungkin saat ini sedang jadi ujian bagi mereka. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di pagi hari yang indah ini, bayangkan anaknya satu persatu. Jangan sampai ada di antara anak kita terhalang ridho Allah Ta'ala hanya karena kita pernah keberatan, kita pernah marah, kita pernah tidak nyaman atas mereka. Pada ridho Allah ada pada ridho orang tuanya, dan kita jadi orang tua bisa menjadi pembuka dan penyekat ridho Allah atas mereka. Silakan doakan anak paling besar agar ia tetap istiqomah dalam agama, mendapati rezeki terbaik dalam hidupnya, dan nyatakan betapa ridhonya kita atasnya, betapa maklumnya kita atas kekurangannya, dan kita maafkan segala hal yang mungkin pernah menyinggung hati kita. Allahumma ya Allah, hamba ridho dengan anak hamba, mudahkan belajarnya, mudahkan ilmunya, mudahkan rezekinya. Sebutkan nama satu persatu anak-anak kita, dan jadikan ini sebagai bagian tak terpisahkan dari kehadiran keridhaan Allah Ta'ala yang tanda-tandanya ada di dunia yang fana. Hadirin, jika ada di antara kita masih merasa gundah gulana dengan seseorang, rekan sejawat, atasan, bawahan kita, lepaskan itu dengan berdoa agar yang bersangkutan diridhoi, diberi surga, diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada lagi suuzon di hati kita. Tidak ada lagi keberatan dalam hati kita. Dan jika tidak ada keberatan di hati, itu tanda-tanda simulasi surga di dunia Allah hadirkan pada kita. Kita tutup dengan doa sapu jagat sambil membayangkan segala hasanah dunia dan akhirat kita dapat. Semoga dengan doa sapu jagat ini, keluarga kita sakinah, mawadah, marohmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Ilmu kita bermanfaat. Amanatnya tertunaikan. Rumahnya memadai, kendaraannya mencukupi, rezekinya halal berkah dan berlimpah. Akhir usianya husnul khotimah. Di lapangan di alam barzah, dibangkitkan dalam keadaan berwajah cerah, diringankan hisab yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat Nabi, dijauhkan dari api neraka, dipersilakan masuk surga, berkumpul di surga dengan keluarga tercinta, menghadap Allah Ta'ala dengan penuh rasa bahagia. Baca doa sabu jagatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mohon maaf atas kekurangan. Jika ada banyak kesalahan, itu dari keterbatasan saya pribadi. Beberapa slide ataupun husumeter nanti saya kirim ke Pak Faruk aja ya, biar nanti bisa di-share kepada yang lain, mudah-mudahan jadi renungan. Nanti ada renungan melebur Al-Fatihah, bisa dibaca. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung saya. Pak Bambang, begitu Pak Bambang, mohon maaf lebih dari waktu yang disediakan. Sekali lagi mohon maaf. Ya rahmatullahi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Baik, jazakallah Pak Ustadz. Terima kasih atas doanya dan diskusinya dan juga tausiahnya. Semoga bisa menjadi hikmah bagi kita semua. Baik, terakhir mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila selama acara ini berlangsung ada banyak kekurangan. Terima kasih.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Arif kembali, Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih. Sami-sami Bapak-bapak hapuntenna. Mbak. Sami-sami. Nuhun, Ustaz. Allah Pak Ustaz. Amin, sami-sami Pak Faruk, punten. Barakallah, wilujeng beraktivitas. Hapuntenna. Habis sejak pamit Pak Budi, mangga. Mangga. Pribadi. Pak Bambang nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif. Ya, Pi. Arif. Hadir. Turun, Pi. Resep kene. Turun, Pi. Nuhun Pi. Nah, izin lagi, Bu. Assalamualaikum. Apa aja, Mangga, Pi. Nuhun. Aja. Izin saya end meeting ya untuk saya record, Pi. Mangga, Pak Arif. Assalamualaikum.